Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk membaca dan menghayati firman Allah pada malam hari ini. Surat Al-A'raf, kita loncat ayat 96. Mudah-mudahan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa'aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya dan seandainya ahlal qura, penduduk negeri-negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna, sungguh kami akan bukakan atas mereka barakatin, keberkahan, minas samai, dari langit, berkah dari langit, wal ardi, dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum, maka kami timpakan siksa kepada mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan.
Surat 7 ayat 96 ini sebuah penjelasan yang datangnya dari Allah. Jika suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, maka negeri itu akan dibukakan keberkahan dari Allah. Negeri itu akan makmur, aman, akan mendapatkan limpahan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, apa jalan ditempuh? Dijelaskan ayat ini, beriman dan bertakwa. Kalau penduduknya lebih banyak yang lurus di jalan Allah, nah, maka negeri tersebut, penduduk negeri tersebut pasti akan makmur, aman, tentram, damai. Ini syaratnya. Akan tetapi ketika penduduk sebuah negeri itu mereka berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari atau mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah ingatkan, Allah akan timpakan siksa karena ulah tangan mereka. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini nanti kita bisa perbandingkan, kita bisa bandingkan dengan surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma maka tatkala nasu mereka melupakan ma dzukkiru bihi, peringatan yang telah diberikan pada mereka atau apa-apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. Fatahna alaihim, kami bukakan atas mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kesenangan. Ada perbedaannya. Kalau sebuah negara penduduknya beriman, bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Tapi sebaliknya, kalau suatu masyarakat mereka melupakan peringatan Allah, Allah juga bukakan. Dibukakan apa oleh Allah? Dibukakan segala pintu kenikmatan. Kalau beriman, bertakwa, dibukakan keberkahan. Kalau berpaling, melalaikan, Allah juga bukakan. Tapi dibukakan apa? Segala sesuatu, segala kenikmatan, segala kesenangan. Hatta idza fariqu bima utu, sehingga apabila mereka pada puncak kesenangannya, akhadnahum, hatta idza fariqu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka didatangkan pada mereka, akhadnahum baghtatan, kami timpakan siksa baghtatan, tiba-tiba, fa idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka terdiam, dan pada saat itu mereka terdiam, berputus asa. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara istidraj dan berkah. Istidraj itu diluluh ya Pak, maksiat, tapi dibukakan kesenangan, pintu kesenangan. Tapi kalau berkah itu beda. Berkah tidak identik dengan kemewahan. Jadi berkah itu berbeda dengan harta melimpah,
Hidup mewah itu tidak identik dengan itu. Karena kemewahan, kesenangan, segala kesenangan itu juga bisa Allah bukakan bagi mereka-mereka yang bermaksiat. Itu bahasa agamanya istidraj. Bahasa orang Indonesianya dilulu, bahasa Jawanya dilulu. Nah, oleh karena itu kita mesti harus memahami napa niku berkah. Apa itu berkah? Bapak Ibu, negeri kita ini, negara kita ini kaya. Kita sepakat bahwa negara kita ini kaya, Pak, sumber daya alamnya sangat. Baik hutannya, tambangnya, lautnya. Tapi nopo kok utangi kata. Kenapa kok nggak tentram-tentram? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Apa Allah salah? Apa Qurannya salah? Quran tidak pernah salah. Karena Quran itu datanya dari Allah. Kalau tadi disebutkan akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling, mendustakan Rasulnya. Maka karena mungkin saja yang mendustakan ini segelintir orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Hutannya dirusak, ya Allah timpakan. Ketika Allah timpakan, yang soleh juga kenapa? Kita hidup bersama-sama satu lingkungan. Itulah disebut di surat 8 ayat 25 itu. Takutlah kamu terhadap fitnah, tidak ana menimpa pada orang yang dolim saja, yang soleh juga kena. Karena hidup satu lingkungan. Saya kira hutan dosa itu bukan karena masyarakat kecil, tapi hutan dosa itu karena sekelompok orang yang punya mesin-mesin canggih, punya kekuasaan. Tapi kedoliman yang dilakukan oleh orang yang punya kekuatan akan berdampak kepada mereka yang tidak berdosa. Terus mereka yang terdampak di hadapan Allah, mudah-mudahan mereka syahid. Yang kena banjir, tertimpa longsor, tapi betapa beratnya dosa orang-orang yang berbuat dolim. Makanya nanti di dalam hadis kita ini satu kapal ya Pak. Kalau ada orang yang melobangi kapal itu terus semuanya diam, nanti ya gairem semuanya. Gairem. Kita lanjutkan. Nah, antara berkah dan istidraj ini yang harus kita ini diistidraj oleh Allah atau kita diberkahi. Nah, untuk mengukur diberkahi atau diistidraj, kita mencoba memahami apa berkah kita. Ada hadis yang sangat panjang. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, kana yaqulu Allahu la ilaha illahu, adalah pernah berkata, jadi Abu Hurairah pernah mengatakan, Allahul la ilaha illahu, demi Allah, Allahil la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. In kuntu la'atanidu bika bihi ala ardi minal tu. Dulu aku pernah bersandar bika bihi, menempelkan kabit lambungku alal ardi, di atas tanah, minal ju', karena rasa lapar. Aku juga pernah mengikatkan beberapa batu di perutku karena rasa lapar. Wa in kuntu la asudul hajaro, aku pernah
mengikat al-hajarah batu ala batni atas perutku minal jud karena lapar. Jadi Bapak Ibu, sahabat Abu Hurairah pernah lapar, saking laparnya lambungnya ditempelkan ke tangan, atau dia mengikat batu di lambungnya itu. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqin alladhi yakhrujuna minhu, dan aku pernah duduk pada suatu hari, pernah duduk di jalan yang biasa dilewati oleh sahabat-sahabat. Kemudian lewatlah Abu Bakar, lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat-ayat dari kitab. Jadi pernah duduk di jalan tapi lapar perutnya. Lewatlah Abu Bakar, dia bertanya tentang ayat-ayat Allah yang harapannya supaya dia menjamu makan karena saking laparnya itu. Tapi ternyata Abu Bakar belum merespon laparnya Abu Bakar. Begitu juga sesudah itu ketemu Umar juga, dia tanya juga ayat juga, tapi Umar belum merespon kalau Abu Hurairah betul-betul lapar. Lewatlah Rasulullah. Setelah itu Rasulullah lewat. Setelah itu lewatlah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim betul Rasulullah gitu. Gelar untuk Nabi Muhammad SAW karena di antara putranya namanya Al Qasim. Ketika melihatku, beliau tersenyum. Jadi ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah, Rasulullah tersenyum. Mengetahui apa yang tergambar dari wajah dan hatiku. Rasul memahami dalam wajah dan hatinya Abu Hurairah. Rasul paham wong arek iki lapar ngoten. Wong iki lapar itu nggih. Rasul paham. Terus Rasul bersabda, wahai Abu Hurairah, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ikutlah. Ayo ikut ke rumahku. Lalu aku mengikuti beliau, aku lalu minta izin untuk masuk dan beliau izinkan. Sampai di rumahnya, Abu Hurairah izin, boleh nggak saya masuk Rasulullah? Begitu Abu Hurairah masuk, di dalam rumah Rasulullah ada semangkok susu. Ada susu satu mangkok. Beliau bersabda, dari mana kalian mendapatkan susu ini? Rasulullah bertanya pada orang yang ada di rumah, istrinya, ini susu dari mana? Kenapa Bapak Ibu Nabi bertanya susu dari mana? Itulah sikap waroknya Rasulullah. Khawatir kalau susu itu sedekah atau zakat, karena Nabi dan keluarganya tidak dibolehkan makan sedekah atas sedekah dan zakat. Maka Rasulullah bertanya, itu namanya sikap warok. Nanti di atas warok namanya zuhud. Kalau zuhud itu lebih tinggi dari warok. Zuhud itu meninggalkan satu perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu zuhud. Jadi kalau perkara itu tidak bermanfaat, ditinggalkan, itu zuhud. Tapi kalau warok, ini bahaya enggak untuk akhirat saya? Maka kalau bahaya, ditinggalkan. Maka Rasul bertanya dulu. Dijawab oleh orang-orang dari rumahnya, ini adalah hadiah dari fulan atau fulana. Karena itu hadiah maka boleh diminum oleh Nabi. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, temui ahlu sufah, susunya sak mangkok, mau dibagi dengan banyak orang. Ahlu sufah itu sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid. Ada yang mengatakan 70 orang. Kamu temui ahlu sufah yang ada di masjid itu, disuruh manggil, sementara susunya sak mangkok. Nggih ya napa. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan perintah Abu Hurairah, mendengar perintah Rasulullah, ada benturan dalam hatinya. Ahlu sufah itu tamu kaum muslimin tinggal
tidak tinggal bersama keluarga, tidak punya harta, tinggal di masjid Nabi. Mereka kalau makan kadang-kadang dapat dari pemberian dari Nabi, dari sedekah diberikan sama mereka. Kadang kalau dapat rampasan itu sebagian mereka dapat. Enten wong saat ini ngoten nggih. Pada zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang tinggal di masjid. Mereka menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, dan hidup mereka kadang dari Nabi. Disuruh manggil, ya. Nah ketika disuruh manggil ada benturan di dalam hati Abu Hurairah. Sajane sebenarnya yang paling butuh susu ini saya. Ini kalau dikasihkan sama mereka, saya nggak keduman, tapi apalah artinya susu itu? Kalau dengan susu itu malah saya melanggar perintah Allah dan Rasul. Bapak Ibu bisa bayangkan laparnya itu sudah sampai diikat sama batu loh. Dipanggil, akhirnya dipanggil, duduk semuanya. Kamu berikan sama mereka, diberikan, diminum satu demi satu. Ada makan 70, bayangin loh Pak. Ternyata susu itu tidak habis. Begitu sudah selesai, Rasul manggil Abu Hurairah. Rasulullah tersenyum, melihat Abu Hurairah tersenyum. Lapar sih itu. Begitu, tinggal kamu dan saya. Kamu minum dulu. Duduklah dan minumlah. Disuruh duduk dan disuruh minum. Diminumlah oleh Abu Hurairah. Selesai minum sekali, suruh minum lagi. Tidak habis. Suruh minum lagi sampai pada saat Abu Hurairah sudah nggak kuat lagi untuk minum, kenyang. Sudah Rasulullah SAW kenyang, nggak kuat lagi perut saya. Diberikan kepada Nabi, masih ada sisanya Pak, lalu diminum oleh Bapak Ibu. Melihat ada keberkahan di sini. Jadi ini mukjizat. Tetapi di balik kisah ini ada makna berkah. Sehingga ada yang memahami berkah itu ketika kita punya sesuatu yang sedikit, apabila diberkahi, maka yang sedikit itu jadi banyak. Ketika kita dianugerahi oleh Allah sedikit, tapi ketika Allah memberkahi, maka sedikit itu jadi cukup. Itu berkah. Nah kalau dikasih banyak, tambah banyak manfaatnya. Kalau dikasih banyak, dikasih harta banyak, maka harta itu banyak manfaatnya. Wong dikasih sedikit saja cukup, apalagi dikasih banyak. Itu berkah. Jadi kalau Bapak punya sesuatu yang menurut hitungan matematik kita nggak cukup, tapi kok bisa cukup? Nyekolahkan anak ya cukup. Anaknya sarjana semuanya ya ada. Itu namanya sedikit jadi cukup, itu berkah. Tapi kalau kita punya banyak, tambah banyak manfaatnya, seperti Abdurrahman bin Auf. Hartanya banyak Pak. Tapi Bapak tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf mempergunakan hartanya untuk dakwah, untuk perang. Seperti juga Abu Bakar. Ya, Abu Bakar uangnya banyak, tapi banyak sedekahnya melimpah manfaatnya. Itulah berkah. Nah, terus bedanya dengan orang yang diistidraj. Tidak. Uang banyak, hati tidak tenang. Uang banyak, jiwa jadi kalut. Hidup semrawut, hatinya tidak bahagia. Beda Pak. Itu tadi istidraj itu yang gitu itu Pak. Uangnya banyak, pekerjaannya menghibur orang banyak, pelawak, kok kena narkoba.
Apanya yang salah? Kan uangnya banyak Pak, menghibur orang jadi ketawa, tapi tiba-tiba kita mendengarkan terjebak narkoba. Apanya ini yang salah? Hatinya kan ya Pak? Hatinya. Jadi oleh karena itu kita ini, yang kita buru adalah berkah. Bagaimana kita hidup ini berkah? Doa kita kalau kita dijamu orang, kita kalau makan di rumah orang bertamu, ngoten nggih dijamu, ada doanya. Napa langsung kelepas ngoten. Ada doanya, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, berikanlah berkah bagi mereka terhadap apa yang Kau anugerahkan sama mereka. Ampunilah mereka dan waghfir warhamhum, dan rahmatilah mereka. Jadi doa keberkahan ini, karena berkah itu datangnya dari Allah. Maka itulah Allah punya sifat tabarok. Jadi tabarok itu sifatnya Allah. Allah yang melimpahkan berkah kepada makhluk. Maka kita mendoakan orang lain supaya dapat berkah dari Allah. Nah, ada dialog antara bapak dan anak. Bapaknya pedagang, bapaknya pedagang. Anaknya sarjana ekonomi. Ya, orang sarjana ekonomi kan hitung-hitungannya naik keluar terus nggak balik, itu kan rugi. Nah, ketika bapaknya bilang, nanti kalau kamu dagang dapat untung, keluarkan untuk sodako. Protes anaknya, gimana kita dapat uang kok dikeluarkan? Kan berkurang nanti uangnya itu. Apa kata bapaknya? Lebih banyak mana? Kambing atau anjing ketika melahirkan? Punya anak itu. Sekali melahirkan lebih banyak mana? Anjing atau kambing? Anjing lebih banyak. Kambing itu kalau melahirkan berapa? 2 kan? 1 atau 2? Setahun berapa? Berapa kali? Paling sekali atau 2 kali ya Pak? Anjing ini dibandingkan kambing, kalau anjing setiap kali beranak banyak anaknya, tapi kalau kambing sedikit. Mengapa jumlah kambing lebih banyak? Jumlah kambing lebih banyak atau anjing? Kambing lebih banyak Pak. Maka jawab, kenapa kambing lebih banyak? Karena kambing diberkahi oleh Allah, karena manusia makan kambing, tidak makan anjing. Ternyata ada hadisnya Pak, ada hadisnya gitu. An Urwah al-Bariki yarfa'u qala al-ibilu izzat bi ahliha. Ibil, unta itu bagi pemiliknya adalah kemuliaan. Jadi orang-orang Arab itu kalau punya unta banyak itu simbol mereka mulia, kaya Pak. Wal ghanamu barakah. Adapun kambing itu berkah. Karena orang makan daging kambing ya Pak. Maka Allah memberikan berkah pada kambing. Bukan anjing berkah kan, enggak ada kan, anjing berkah kan. Kambing itu diberkahi. Oleh karena itu konsep berkah itu jangan hitung-hitungan matematis. Nah, dikeluarkan ya mesti miskin, enggak Pak. Tapi Allah akan berikan ganti namanya berkah. Maka di dalam hadis, mana koso sodakoton, mana koso malun min sodakot. Harta itu tidak akan berkurang disebabkan sodako. Harta tidak akan berkurang disebabkan sodako. Nah, kalau kita lihat kisah
antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Disebutkan di surat Al-Kahfi. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, Allah lebihkan aku dengan satu ilmu, dan Allah lebihkan kamu dengan ilmu yang aku tidak punya. Sama-sama punya ilmu tapi berbeda. Kenapa Bapak Ibu perbedaannya ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Kalau Nabi Musa itu seorang Rasul syariat, boleh dan tidak boleh. Kalau Nabi Khidir itu ilmu hikmah. Hikmah dibalik kejadian yang akan datang. Dan itu nggak ada yang tahu, Pak. Kecuali kalau Allah kasih tahu itu Nabi itu. Maka ketika Nabi Musa belajar lebih lanjut, maka pesan Nabi itu, kamu tidak akan bisa sabar sama saya karena pendekatannya beda. Salah satu contohnya ketika dalam perjalanan Nabi Khidir merobohkan dindingnya anak yatim, rumahnya anak yatim. Ya pendekatannya ya beda ini. Maka Nabi Musa tetap bertanya, kok bisa? Ini dindingnya rumah anak yatim kok dirobohkan? Anak yatim ini kok dirobohkan? Apa enggak salah? Sementara Nabi Khidir pendekatannya hikmah di balik itu. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidar, adapun dinding, fakana li ghulamaini, dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, ada harta warisan. Warisan dari siapa? Dari bapak mereka, yaitu orang yang soleh. Begitu Allah menjaga harta yang diberkahi itu. Jadi kalau mencari harta yang baik, nanti jatuh pada anaknya, ini dijaga oleh Allah. Dijaga dan masih tetap untuk kesolehan. Bapak lihat di surat 6 ayat 45, beda kalau di Istidraj ya. Daripada puncak kesenangannya dihancurkan sama Allah. Ditimpakan musibah, nggak berkutik lagi, musibahnya tiba-tiba. Ditambah lagi fakuti ada birul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahirabbil alamin. Maka orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Negeri siapa? Itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat itu penduduknya bersyukur. Tapi begitu mereka tidak bersyukur lagi, banyak kemaksiatan, bendungan yang menjadi penopang suburnya tanah di Sabah itu hancur, Pak. Begitu hancur sudah nggak bisa lagi. Tanahnya menjadi tidak subur lagi. Nah, kita mencari uang benar nggak sesuai dengan yang lurus nggak di jalan Allah? Nanti Bapak punya rumah, punya tanah, punya uang, Bapak mati. Tapi Bapak ini soleh, hasilnya mendapatkan harta itu, insya Allah dijaga sama Allah. Mengalir terus, nanti diwarisi oleh anak-anak soleh, mereka pakai harta itu untuk kesolehan. Mendoakan Bapak untuk kesolehan, rukun. Tapi kalau tidak, nanti akan dicabut oleh Allah harta yang Bapak kumpulkan dengan susah, tapi caranya tidak benar, dicabut oleh Allah. Bisa terjadi anak-anaknya tangkal, rebutan, tidak dipakai untuk kesolehan. Itulah bedanya antara berkah dan istidraj. Disebutkan juga di hadis yang lain, apa tadi, yang kecil itu jadi besar karena berkah, yang besar jadi melimpah ruah itu berkah. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ta'amul isnin kafis salasa wa ta'amus salasa kafil arba.
Makanan itu untuk 2 orang, tapi karena diberkahi jadi cukup untuk 3 orang. Makanan itu untuk 3 orang, tapi karena diberkahi maka jadi cukup untuk 4 orang. Di hadis yang lain, ta'amul wahid yakfil isnain. Makanan satu makanan cukup untuk 2 orang, tapi karena diberkahi jadi cukup jadi bisa jadi untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi samanya. Makanan untuk 4 orang jadi cukup untuk 8 orang karena diberkahi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis yang lain, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tani summa sa'altu fa'tani summa sa'altu fa'tani. Aku pernah meminta kepada Nabi, lalu Nabi memberiku. Aku minta lagi, lalu Nabi memberiku lagi. Kemudian aku minta lagi, Nabi memberiku lagi. Jaluan itu loh, Pak. Minta bolak-balik minta. Summa qala ya Hakim, inna hadzal mal hadiratul khulwah faman akhadha bi sakhawati nafsin burika lahu wa man akhadha bi israfi nafsin lam yubarak lahu. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, semua orang suka harta. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawan dirinya, untuk kebaikan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan berkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Jadi kalau harta itu tidak berkahi, seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang, kurang aja itu, Pak. Jadi Bapak Ibu, maka di dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati. Jadi kalau hartanya banyak, hatinya kaya, berarti berkah. Kalau hartanya sedikit tapi hatinya kaya, ya yang jadi masalah harta banyak tapi hatinya miskin. Apalagi harta sedikit hatinya miskin, apa lagi? Inilah perbedaan orang yang beriman dan orang yang hidupnya hedonistik, jauh dari jalan Allah. Bapak lihat kehidupan sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang soleh, hidupnya tenang, Pak. Hidupnya tenang, melahirkan anak-anak yang soleh, melahirkan anak yang soleh. Di anak-anak kita ini, anak-anak kita yang menjadikan penentram hati kita, tidak. Baik, kita coba untuk kita perluaskan, kita berbicara anak. Anak itu di Al-Quran disebutkan sebagai zina, hiasan, perhiasan. Yang kedua, anak itu disebutkan sebagai hibah, anugerah. Yang ketiga, anak itu bisaroh, penggembira. Yang keempat, anak itu ujian. Hati-hati bisa menjadi musuh. Nah, yang kelima, ini harapan kita, anak-anak yang diberkahi, yaitu anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati orang tua. Surat 18 ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah zina, perhiasan. Semua orang suka dengan anak, karena anak itu perhiasan. Tidak pandang bulu mukmin atau kafir, semuanya senang, karena anak itu adalah perhiasan.
Kalau di surat Ali Imran, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dijadikan indah, sangat suka kepada lawan jenis, wanita-wanita dan anak-anak. Yang kedua, anak sebagai anugerah di surat 42 ayat 49 dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dalam hal itu Allah menganugerahi anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura, dan Allah menganugerahkan, memberikan anak laki-laki bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka dalam kehidupan kita kalau berbicara anak, tidak sama ada yang dikasih anak perempuan saja, ada yang dikasih anak laki-laki saja. Bapak nggak berdaya. Meskipun Bapak pengen anak laki-laki, kalau Allah mengendaki perempuan, ya perempuan. Bapak nggak akan berdaya. Anak itu adalah anugerah, hibah. Au yuzawwijuhum dzukran wa inasa, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki dan perempuan. Ada nabi dikasih oleh Allah anak perempuan saja, Nabi Lut. Ada nabi yang dikasih anak laki-laki saja, Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW dikasih anak laki dan perempuan. Tapi wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Ada orang yang tidak dikasih anak. Meskipun sekarang orang sudah canggih pakai bayi tabung, tapi kalau Allah tidak ngasih anak, tidak akan bisa, gagal. Yang ketiga, ya Zakaria inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria sudah tua. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saybai, Allah sungguhnya tulangku sudah lemah, rambutku beruban. Bahkan atimro'ati akhirah, istriku mandul. Wa inni khiftul mawaliya min warai, aku khawatir yang gantikan aku sudahku siapa? Minta sama Allah, apa jawaban Allah? Inna nubassiruka, sungguhnya kami memberikan kabar gembira. Maka anak itu penggembira. Begitu lahir, banyak yang membawa hadiah. Neneknya suka, kakeknya suka, bawa ke sini, cucunya suruh bawa, senang. Kalau cucunya tidak dibawa, sepi. Nanti kalau dibawa semuanya keramaian, bingung, capek, disarah ya. Tapi di surat Taghabun, anak hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Di ayat 14-nya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati, bisa jadi istri dan anakmu menjadi musuh. Coba Bapak Ibu timbang-timbang. Uang banyak, anak sekolah gagal, tidak soleh, sama orang tua berani, gimana? Ya no, Bapak. Anak sukses, sekolahnya sukses, soleh sama orang tua taat, pilih mana? Jadi anak ini kunci kebahagiaan, betul. Kuat punya anak terus melok kelompok pang atau dia namanya. Terus dikuat, ya Allah dikuat lagi. Terus gak soleh, kok mati oleh nopo wong tua nih, gak sholat nih, sekolah ngewoten, kerja ndak. Kalau sebegitu bapak punya uang berapa, nikmat ndak? Anak ini menjadi perkara yang harus kita minta supaya kita diberkahi oleh Allah, Bapak Ibu. Sementara ada orang yang biasa mau kita kan ya cukup itu diberkahi gitu loh, Pak. Kayak Abu Bakar itu anak-anaknya semua sahabat semuanya. Sahabat Nabi semuanya. Itu namanya keluarga yang diberkahi.
Maka itulah harus ada usaha untuk menjadikan keluarga yang solid, yang menjadi penyejuk hati kita. Doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anugerahi aku keluarga, pasangan, istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami, penyejuk mata kami. Jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa. Ini serius, Pak. Bapak lihat orang-orang itu sengsara sekali ketika digoda oleh keluarganya. Susah, Pak. Nah, kuncinya di dalam Al-Quran dan ayatnya sangat banyak. Sing soleh, mencari rezeki yang soleh, Pak. Bapak kalau mencari rezeki tidak soleh, doa Bapak terhalang. Doanya terhalang. Nggak bisa kita mengandalkan harta saja untuk mengantarkan anak kita soleh, nggak bisa. Harus diantarkan dengan kesolehan, dengan doa kita, mencari rezeki yang soleh. Karena Allah sudah menyatakan kalau mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, dan ayatnya sangat banyak. Nah, kalau di negeri kita ini, kata kuncinya, negeri kita ini sumber daya alamnya sudah hebat, terus penduduknya soleh, Allah tidak akan mungkin menyalahi janji. Berarti kesimpulannya, banyak yang belum komitmen dengan agamanya, sing boten sholat sik kadang, sing gak sholat 5 waktu lu masih banyak, Pak. Sing korupsi juga masih banyak. Sing gak jujur jual beli nggih banyak. Wis mboten sadar atau sing gak sholat itu lho. Sing gak sholat. Banyak ndak orang gak sholat muslim? Banyak. Banyak gak sholat. Jadi jangan disalahkan Qurannya, jangan disalahkan Islamnya. Tapi yang salah apa? Ya, kita semuanya berdakwah Bapak Ibu, tidak boleh pesimis. Kita optimis, kita awali dari keluarga kita masing-masing. Ingat nih, grafiknya HIV itu naik terus. Naik terus. Kita ngeri, Pak. Jumlah gay. Jadi laki senang sama lesbi itu naik terus. Ini harus diawali dari keluarga. Dari keluarga besar kita. Sentralnya di mana? Masjid. Sentralnya ke masjid, Pak. Nek sik seneng teng masjid, masjidnya banyak, kajian-kajian, insya Allah selamat. Saat ini angel, nek TPQ rame, begitu masuk SMP SMA, hilang, angel banget, sulit. Zaman ini mungkin. Ya kalau kita dulu SMP, SD tidurnya di musola. Sekarang terus tidur nggak di masjid, nggak mau ke masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah, mudah-mudahan memberikan kekuatan bisa istiqomah jalan. Kita tutup dengan doa betul majelis pada umat yang tidak sabar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.